Alhamdulillah saya itu sudah ke Langgur sudah lama. Sejak tahun 80-an saya di Parepare dan sudah aktif Masjid Raya, memberikan ceramah dan sekolah imam. Kemudian ceramah-ceramah di radio juga. Kemudian saya sama-sama di sini sejak saya dipercaya memimpin MTS ini tahun 2005. Bulan Agustus mulai saya sudah ada di sini. Dan keseharian saya bersama beliau, karena kadang-kadang kalau istirahat ada di sana, di ruangnya saya masuk di situ, kadang-kadang tanya sesuatu. Kemudian saya lihat beliau itu kadang-kadang yang tidak lepas dari beliau ada zikirnya. Ya, kalau ditanya itu tidak panjang lebar jawabannya, sudah singkat saja, enggak perlu penjelasan lama, hanya sudah itu selesai. Ya. Kemudian kadang saya papa sampai ke masjid, dan kadang-kadang beliau itu saya lihat itu kekuatan fisiknya itu kadang jalan sendiri, kadang juga ya. Kemudian feelingnya itu kuat. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang katakan ada, tidak lama. Seperti saya antar pulang, saya sama di PT-PT di mobil, ya hanya itu. Dan memang saya lihat tidak terlalu masalah dunia itu, karena semua ya tidak ada lagi masalah keduniaannya saya lihat. Artinya zuhudnya itu ya tinggi sekali. Pak Baja juga aktif sebagai pentahsi Al-Quran. Dirinya kerap diundang hingga ke Jakarta untuk mentahsi Al-Quran. Kiai Haji Abdul Pak Baja adalah ulama pendidik. Tak cuma mendirikan pesantren, kesibukannya di bidang pendidikan juga cukup banyak. Pada bagian bawah rumahnya yang berada di Jalan Sekolah Kota Parepare ini, Kiai Pak Baja mendirikan sekolah, namanya Rohdatul Atfal, atau saat ini dikenal sebagai Taman Kanak-Kanak. Inilah yang menjadi cikal bakal pesantren Al-Furqan. Di sinilah Guru Pak Baja hidup. Selama hidupnya beliau tinggal di rumah ini kurang lebih dari tahun 50-an sampai tahun 2005. Kemudian 2005 beliau pindah ke rumahnya di Lapak D. Nah, di sini selain kediaman beliau juga mendirikan Rohdatul Atfal. Rohdatul Atfal atau yang sekarang dikenal dengan Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak. Di antara alumni beliau yang kita kenal sekarang yaitu Alfian Malarangang bersaudara. Pada tahun 67. Kemudian pada tahun 77 sekolah di sini dulunya ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, dipindahkan ke dekat Masjid Raya di Jalan Bok Masepe. Kemudian setelah itu tahun 80 pindah lagi ke Kelurahan Ujung Baru, namanya Pondok Pesantren Al-Furqan. Sebagai seorang ulama karismatik, Abdul Pak Baja selalu menjadi tempat bertanya warga dimanapun dia berada. Abdul Pak Baja dikenal sebagai ulama yang teguh dengan pendiriannya. Salah satu ciri khas dari Haji Muhammad Abdul Pak Baja ini adalah beliau dikenal sebagai ulama yang keras. Pokoknya teguh dengan pendiriannya. Salah satunya adalah ketika para ulama-ulama itu banyak mau masuk Golkar, dia sendiri tetap menolak untuk masuk Golkar. Yaitu ketika pada masa Orde Baru. Sebenarnya sikap keras Haji Muhammad Abdul Pak Baja ini sudah tergambar sejak masa mudanya. Konon katanya dia adalah pemuda pertama yang mengibarkan bendera merah putih
ketika proklamasi kemerdekaan RI digaungkan di Jakarta, dan dia adalah pemuda pertama yang mengibarkan sangsaka merah putih di daerah Al-Lakuan di Sidrap. Sejumlah tokoh penting seperti Presiden dan Panglima TNI pernah mengunjungi Kiai Abdul Pabaja untuk dimintai pandangan-pandangannya tentang persoalan kebangsaan maupun untuk kepentingan pribadi. Ketika beliau ke masjid, itulah kadang banyak orang yang menemui beliau, banyak yang bercerita, termasuk dari kalangan-kalangan tokoh-tokoh masyarakat, banyak yang meminta pandangan-pandangan beliau tentang isu-isu yang berkembang sekarang. Ya. Tapi tidak sedikit juga yang datang menemui beliau karena kepentingan-kepentingan lain. Ya, termasuk mungkin ada kepentingan-kepentingan. Di antara tokoh-tokoh bangsa mungkin ada yang pernah menemui beliau, termasuk Presiden B.J. Habibie dan juga Panglima TNI pernah mengunjungi beliau, kemudian menghadiahkan kepada beliau sebuah mobil Golf, dan beliau senang sekali karena menganggap bahwa pemberian tersebut merupakan sarana bagi sang panglima untuk bersedekah, dan beliau menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan Islami. Beliau menggunakan mobil tersebut ke masjid untuk syiar, dan juga menggunakan mobil-mobil tersebut ketika diundang oleh warga berbicara kemana-mana. Saat Stein Alauddin, kini Stein Parepare membuka Fakultas Tarbiyah Cabang Parepare. Abdul Pabaja dipercaya menjadi dekan. Kemudian kiprahnya dalam dunia pendidikan kembali dilanjutkan menjadi semakin jauh pengabdiannya ketika pada tahun 1968 beliau menjadi dekan Fakultas Tarbiyah filial IAIN Makassar di Parepare, dan menjadi dosen aktif bahkan sampai beliau pensiun masih menjadi dosen. Sebelum juga terbentuknya IAIN, beliau juga dipercayakan menjadi dosen di Universitas Muslim Indonesia. Ketika itu di bawah pimpinan oleh Abdurrahman Shihab. Di antara mahasiswa yang menjadi bimbingannya itu adalah yang kita kenal Saleh Futuhena, Bustani Syarif, Mukhtar Hussein, dan Ya'la Tahir. Itu di antara murid-muridnya. Kemudian perhatiannya terhadap perkembangan agama Islam, pengetahuan agama Islam, kekhawatirannya dengan generasi pelanjut ulama di Sulawesi Selatan, kembali ia tunjukkan perhatiannya dengan mendirikan semacam pesantren atau ma'had yang disebut Ma'had Islamiyah Ulia untuk mengkader pemuda-pemuda di sekitar wilayahnya untuk menjadi ulama. Di tengah kesibukannya, Kiai Abdul Pabaja masih menyempatkan diri untuk menulis. Dia menulis cukup banyak kitab-kitab. Beliau juga menulis beberapa kitab-kitab atau karya tulis, diantaranya tafsir Al-Quran berbahasa Bugis. Kemudian itu dibuatkan percetakan tersendiri. Dia dengan usaha sendiri membuat percetakan, kemudian mengedarkannya secara terbatas kepada masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap dunia baca. Tafsir surah Al-Waqi'ah khusus juga ada beliau buat, kemudian doa-doa Al-Ma'surat, As-Salatu An-Nur, kemudian Al-Mau'idah Al-Hasanah, Adabul Fatat, Mir'atun Nash'in. Itu diantara ciri khas beliau bagaimana menunjukkan perhatian terhadap anak muda. Jadi ada kitab-kitab khusus yang memang nasihat-nasihatnya, tulisan-tulisannya itu berupa nasihat-nasihat kepada anak-anak muda. Misalnya Adabul Fatat, bagaimana anak-anak muda itu beradab, berakhlak, kemudian bergaul di tengah-tengah masyarakat.
Mir'atun Nasyiin juga itu dibuat dan disusun menjadi sebuah kurikulum atau menjadi sebuah bahan ajar yang beliau sendiri ajarkan kepada murid-muridnya. Beliau aktif menulis di majalah-majalah yang beliau sendiri rintis dari awal. Misalnya dengan menerbitkan majalah Dusun Islamiyah bulanan, diterbitkan juga di Al-Ikhwan. Nah, itu mengajak beberapa ulama atau cendekiawan untuk menulis di situ dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karya-karya Kiai Abdu Pabaja lainnya adalah setumpuk kaset ceramah ini. Tak tertandingi jumlah dokumentasi ceramah-ceramahnya. Karya yang lain yang bisa kita temukan juga, beliau mempunyai rekaman pengajian berupa tafsir Al-Quran 30 juz. Itu bisa diperoleh di radio Masjid Raya di Parepare. Yaitu sewaktu saya di sana tahun 2003 kalau tidak salah, 2011 itu masih ada, dan mudah-mudahan masih dapat diakses. Dan meskipun juga karya-karyanya dalam bentuk tulisan itu sudah bisa didapatkan juga di rumah-rumah keluarganya yang menyimpan dengan baik karya-karya beliau. Kiai Haji Muhammad Abdu Pabaja adalah ulama karismatik dengan segudang warisan. Hidupnya diwakafkan untuk membangun negara dan Islam.